Kalau dari sudut pandang saya bagus ya, dia udah berani maju, berani keluar. Tapi ya pada akhirnya jadi blunder sendiri kan. Jadi akhirnya mengungkap kesalahannya sendiri, membuka aibnya sendiri, dan juga apa ya, banyak hal-hal yang dia cerita baru, cerita karangan dia yang baru. Jadi pengakuan dia yang baru juga yang sebelumnya dia nggak pernah ngasih tahu ke saya, akhirnya diungkap di sana, bukan menjatuhkan saya, malah menguntungkan saya di sana. Jadi terima kasih udah muncul. Undangan BAP pelapor. Jadi mana kita sebagai pelapornya kita sudah mensubmit dokumen-dokumen baru terkait dugaan tindak pidana pernikahan siri yang dilakukan oleh Vina, seperti itu. Tadi mungkin berarti ini BAP-nya Mas Raffi. Betul. Kali ini adalah BAP-nya Mas Raffi. Setelah itu nanti akan ada pemanggilan atau BAP untuk terlapor ya, dalam hal ini adalah Vina. Dan bukti tambahan ya, untuk bukti tambahan kita juga sudah submit, plus juga dengan beberapa saksi yang sudah kita hadirkan pada saat hari ini ya di Polda Metro Jaya di unit PPA. Maka dari itu kita yakin sekali bahwa memang perkara ini bisa lanjut sampai naik penyidikan atau penetapan sebagai tersangka. Karena kita sudah uji tadi bareng dengan rekan-rekan penyidik di PPA, bukti-bukti sudah lengkap, bahkan kita tambahkan, dan insya Allah unsur-unsurnya juga sudah terpenuhi seperti itu. Tadi mungkin berapa pertanyaan? Pertanyaan tadi ada kurang lebih sekitar 30 ya, 30 pertanyaan lah ya. salah satu keadaannya kayak gimana sih? Kesehatannya gimana? Kesehatan Ya sekarang lagi ngedrop ya. Ya mungkin kecapean juga karena kemarin-kemarin kan kegiatannya warawiri sana sini, juga makan fisik, makan ini juga kaki segala macam. Ya akhirnya sekarang lagi bisa dibilang lagi down lah. dan kemarin kan belum lama ini kan si Vina juga muncul nih di podcast, mungkin tanggapan abang seperti apa mungkin biar Vina muncul. Ya kalau dari sudut pandang saya bagus ya, dia udah berani maju, berani keluar. Tapi ya pada akhirnya jadi blunder sendiri kan. Jadi akhirnya mengungkap kesalahannya sendiri, membuka aibnya sendiri, dan juga apa ya, banyak hal-hal yang dia cerita baru, cerita karangan dia yang baru. Jadi pengakuan dia yang baru juga yang sebelumnya dia nggak pernah ngasih tahu ke saya, akhirnya diungkap di sana, bukan menjatuhkan saya, malah menguntungkan saya di sana. Jadi terima kasih udah muncul. Tapi kan di statementnya dia kalau bahwasanya abang sudah mentalak Vina gitu, belum akhirnya menikah lagi si Vinanya. Mungkin tanggapan abang itu berarti bohong kah apa gimana? Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih sah sebagai suami Vina Luciana. Udah itu. Berarti bohong ya Bang? Betul. Dengan statementnya, beliau. Itu bisa dijelaskan dengan surat dari KUA, itu masih sah. Tapi tanggapan terkait apa namanya menghalangi untuk cerai kan Vina kan bilang sendiri ya. Oh, menghalangi. Tidak pakai. Mungkin tanggapannya gimana bang? Menghalangi dalam bentuk apa ya? Saya juga nggak tahu ya. Kami percaya. Ya. Jadi gini. Menghalangi untuk menikah lagi kali ya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan, memang ada tuh statement dari Vina Luciana terkait bahwa Mas Raffi itu menghalang-halangi untuk mereka berdua bercerai. Bahkan ada statement yang mengatakan, bagaimana saya mau mengurus cerai karena dokumennya ditahan oleh Mas Raffi. Nah, begitu. Di sini saya sampaikan bahwa kita bisa mengukur kebohongan orang. Dari mana caranya? Kalau memang pengakuannya itu konsisten, Vina Luciana itu mengangkat seorang pengacara, sangat tidak mungkin pengacara tidak memberikan advice. Karena ini mandatori seorang lawyer, tidak mungkin lawyer itu tidak tahu kalau kita ingin gugat cerai seorang suami dalam keadaan tidak punya dokumen, kita masih ada cara lain, yaitu dengan cara kita ke kantor urusan agama setempat di mana mereka berdua menikah, meminta salinan surat. Harusnya itu yang dilakukan oleh Vina Luciana apabila memang benar-benar tadi pengakuannya konsisten, dia menggunakan lawyer.
Maka patut diduga itu hanyalah alasan Vina saja. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya unsur menghalang-halangi supaya mereka tidak bisa bercerai. Bahkan saya sudah berkali-kali nanya kepada Mas Raffi, tidak ada itu kata talak. Begitu. Jadi memang mereka berdua masih sah secara agama, bahkan masih sah secara negara seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, saya juga mau menekankan begini. Kalau di dalam istilah hukum atau ada agium hukum itu ada mengatakan kalau memang sudah ada sudah ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya lagi kata-kata? Di sini tercermin bahwa tidak mungkin bukti dikalahkan sama kata-kata. Kalau yang saudari Vina lakukan di podcast-podcast kan ini hanyalah kata-kata tanpa melampirkan bukti. Nah, kalau kita selalu ada buktinya. Salah satu contoh, di sini perdana saya akan sampaikan karena ini ada hubungan kausalitas terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Firda Razak. Nih saya tutup ya karena ini untuk keamanan yang bersaksi. Ada seorang saksi yang mendiem, ini DM ya. Yang mendiem ibu daripada klien saya yaitu Bu Firda Razak. Yang di sini saya bacakan. Dari dulu mam emang main dukun kan emaknya juga gitu. Dulu ada kok Willy dibikin nurut sama dia. Terus ada juga orang udah punya bini itu inceran dia intinya duit-duit mam. Terus ada lagi yang kedua di sini. Dulu emaknya ngajakin anak-anak yang lain ke Banjarnegara katanya bagus susuknya. Tujuannya adalah untuk melas iba si Vina supaya pada melas. Jadi ketika Ibu Firda memposting atau mempertanyakan perihal apa benar saudari Vina itu menggunakan susuk, dukun dan lain-lain, artinya sudah ada petunjuk awal. Jadi tidak mengada-ngada seperti itu kalau kita ada buktinya. Bahkan orang yang bersaksi siap bersaksi dimanapun juga, bahkan di meja persidangan untuk membenarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Dari tanggapan dari Firda sendiri, tanggapan mengenai ini. Karena apalagi kan kita sudah mulai muncul ya di podcast-podcast itu, tanggapan ini seperti apa? Ya sesuai obsesinya dia, pengen tampil, pengen ngetop ya kan, tapi dengan jalur yang salah, ya akhirnya tercapai. Mudah-mudahan obsesinya dia untuk menjadi artis juga bisa ya. Cuma sayangnya kebohongan dia bisa ketaker gitu loh. Misalnya apa yang dia ceritakan itu kan yang di podcast itu kan bohong ya. Saya bisa pastikan dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan bahwa dia berbohong. Contohnya seperti dia bilang di podcast kalau Raffi menjual barang-barangnya Vina, ya kan? Saya punya bukti dan kita udah inventariskan ini barang-barangnya Vina yang itu nggak benar. Saya tidak pernah, kita khususnya Raffi tidak menjual barang-barangnya Vina. Tapi karena Raffi harus keluar dari rumah yang katanya Vina dia yang bayar rumah kontrakan itu, yang katanya Vina bayar setiap bulan. Masalahnya itu udah nunggak berapa bulan Kak. Kemudian